Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini di mata kuliah evaluasi kinerja dan kompensasi, ya ini adalah pertemuan awal di perkuliahan daring kita. Jadi sebelum kita masuk ke uh, pembahasan yang lebih jauh tentang instrumen, tentang strategi, tentang proses dan segala macam, kita harus paham dulu tentang teori dasar, tentang fundamental, tentang definisi, tentang fungsi dari evaluasi kinerja dan kompensasi itu sendiri. Jadi hari ini kita akan membahas tentang definisi-definisi dari SDM, kinerja, kemudian manajemen kinerja, evaluasi kinerja, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja tersebut, lalu manfaat dari manajemen kinerja, serta dampak buruk apabila tidak menggunakan manajemen kinerja dengan optimal. Nah, sebelum memulai, mari izinkan saya untuk membacakan sebuah quote dari Ulrich Eis. Ulrich Eis berkata, self-evaluation directs us to prepare our next performance from the past and today's experiences. Jadi artinya bahwa ternyata evaluasi itu baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain ataupun untuk organisasi, itu artinya sama dengan kita mempersiapkan performa atau kinerja atau sebuah perbaikan ya di masa yang akan datang. Jadi evaluasi itu penting, bukan hanya ketika Anda bekerja, tapi juga Anda perlu mengevaluasi diri Anda. Apakah saya di tahun ini adalah manusia yang lebih baik dari tahun sebelumnya? Nah, dengan evaluasi-evaluasi tersebut, maka kita akan bisa memperbaiki apa yang perlu kita perbaiki agar kita menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Maka begitu pula organisasi, maka kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki haruslah adanya perubahan, perombakan di dalam sebuah manajemen agar performa ataupun kinerja organisasinya ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Oke, kita mulai dengan membahas definisi dari human resource atau bahasa Indonesianya adalah sumber daya manusia. Jadi ketika kita berbicara tentang sumber daya manusia, maka kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dihasilkan oleh manusia sebagai sumber kekuatan yang bisa dihasilkan ataupun dimanfaatkan ya. Jadi selain sumber daya manusia, maka ada juga sumber daya alam. Jadi sumber daya manusia ini sebenarnya adalah faktor yang paling penting ya, selain sumber daya alam, kemudian teknologi. Kenapa SDM ini menjadi krusial dan sesuatu yang paling penting di antara sumber daya yang lain? Karena manusia itu adalah orang yang mengelolanya, yang mengolah sumber daya yang lain tadi. Jadi dengan adanya sumber daya alam yang melimpah ruah pun, apabila manusianya sendiri memiliki SDM yang rendah, maka hal tersebut tidak akan bisa dikelola dengan maksimal, tidak akan bisa dikelola dengan efektif dan efisien, sehingga sumber daya alam yang banyak pun suatu ketika akan bisa habis dengan sia-sia. Artinya mungkin seharusnya pada tahun sekian belum habis ya, tapi bisa habis lebih cepat gitu, dan akhirnya jadi berdampak buruk. Kita contoh negara tetangga kita Singapura, meskipun memiliki keterbatasan sumber daya alam, tapi karena adanya sumber daya manusia yang bagus ya, kualitasnya berbeda dengan negara kita, itu lumayan jauh perbedaannya. Nah, kita lihat bahwa mereka bisa menjadi negara yang bisa bersaing di dalam peringkat dunia. Oke, jadi apa saja yang menjadi apa saja yang merupakan sumber daya manusia ini? Yang pertama itu bisa fisik manusianya ya, tubuh kita, tangan, organ, indera kita, itu semua adalah sumber daya. Jadi apabila Anda memiliki fisik yang lengkap, yang sempurna, maka Anda harus bersyukur karena masih banyak orang yang tidak beruntung yang bisa menggunakan fisiknya secara total ya untuk diberdayakan. Jadi Anda yang memiliki fisik lengkap seharusnya mengoptimalkan sumber daya tersebut. Jangan sampai kita jadi manusia yang kurang berfungsi ya. Jadi dalam arti Anda punya kaki, punya tangan, tapi dimanfaatkan untuk hal-hal yang kurang berguna gitu. Misalnya 24 jam satu hari Anda lebih banyak berbaring di tempat tidur, maka itu menjadi tidak efisien dalam Anda memanfaatkan sumber daya yang
Anda miliki. Lalu psikis manusia, keadaan psikologisnya, lalu sifat dan karakteristik manusia, kemudian pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki manusia, serta pengalaman manusia. Jadi apapun yang ada di dalam manusia ya, mulai dari keadaan yang terlihat hingga yang tidak terlihat, itu merupakan sesuatu yang bisa diberdayakan. Jadi kalau misalnya Anda melihat orang masih sehat, tapi dia malas-malasan, kemudian dia minta belas kasihan orang lain untuk dikasihani, maka sesungguhnya orang itu tidak memaksimalkan sumber daya yang dia miliki. Karena apa? Dia masih punya tangan, masih punya kaki, masih bisa bekerja. Jadi jangan Anda merasa Anda tidak punya modal, Anda menjadi pengangguran lalu merasa useless, padahal Anda masih punya fisik yang sempurna yang bisa dimanfaatkan. Kemudian apa pula itu kinerja? Jadi kinerja ini sebenarnya singkatan dari kinetika, energi kerja. Definisinya adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau profesi dalam waktu tertentu. Nah, jadi apa bedanya pekerjaan atau profesi ya? Nah, pekerjaan itu adalah aktivitas menyelesaikan sesuatu atau membuat sesuatu yang hanya memerlukan tenaga dan keterampilan tertentu, seperti yang dilakukan oleh pekerja kasar atau blue collar worker. Nah, contoh pekerjaannya itu seperti supir bus, kemudian pembantu rumah tangga, tukang cukur, pengantar surat pos, dan tukang kayu, dan sebagainya. Nah, sedangkan profesi yaitu profesi ini lawan dari blue collar worker itu yaitu white collar worker, di mana profesi itu adalah sebuah pekerjaan yang untuk menyelesaikannya itu memerlukan penguasaan dan penerapan teori ilmu pengetahuan yang dipelajari dari lembaga pendidikan tinggi seperti yang dilakukan oleh seorang profesional ya. Nah, contohnya itu seperti manajer, dokter, dosen, guru, hakim, jaksa, akuntan, dan lain sebagainya. Ini contoh sebuah profesi dari teller bank, di mana indikatornya adalah melakukan penarikan tabungan, di mana kinerjanya itu ya melakukan penarikan tabungan pada 4.000 nasabah. Lalu misalnya contoh indikator yang lain yaitu loyalitas, di mana loyalitas ini kinerjanya baik. Nah, jadi ini contoh dari indikator dan kinerja dari seorang teller bank. Nah, lalu kita sering sekali melihat orang-orang menggunakan istilah kinerja ini dengan produktivitas ya. Padahal istilah produktivitas itu berasal dari kata produk ya, yang berarti barang atau jasa. Ya, produk itu merupakan hasil dari proses produksi yang didefinisikan sebagai rasio keluaran ya atau output terhadap masukan atau input. Jadi ukuran produktivitas itu terdiri atas semua keluaran organisasi yang dibagi oleh semua masukan. Jadi masukan meliputi seperti bahan mentah, kemudian energi, tenaga kerja, peralatan, fasilitas, modal, teknologi, dan lain sebagainya. Ya, jadi tenaga kerja itu merupakan salah satu masukan dari atau kontribusi tenaga kerja terhadap produktivitas. Jadi jika produktivitas itu diukur dengan jumlah produk, misalnya ya jumlah sepatu yang diproduksi, maka produktivitas tenaga kerja adalah jumlah sepatu yang diproduksi dibagi dengan jumlah tenaga yang bekerja membuat sepatu. Nah, tapi yang perlu diingat bahwa produktivitas tenaga kerja itu bukan hanya hasil kerja keras tenaga kerja. Sebagian besar bergantung pada mesin misalnya atau robot. Sehingga ya untuk seorang tenaga kerja memproduksi sebuah produk misalnya dapat 14-30 kali lipat karena dia menggunakan mesin atau robot. Nah, jadi dengan kata lain tenaga kerjanya atau pegawai itu hanya salah satu masukan dari produktivitas
tenaga kerja. Sedangkan kinerja merupakan hasil sinergi dari sejumlah faktor. Nah, apa saja faktor-faktornya? Faktor internal karyawan, ya, di mana faktor internal karyawan ini tentunya akan dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor eksternal itu seperti kehidupan ekonomi, kemudian kehidupan politik, kehidupan sosial, budaya, agama, masyarakat, dan kompetitor. Jadi faktor internal karyawannya itu akan dipengaruhi juga dari faktor eksternal. Jadi internal karyawan itu seperti bakat, kemudian sifat pribadi, lalu kreativitasnya, pengetahuan dan keterampilan, kompetensi, pengalaman kerja, keadaan fisik, keadaan psikologi. Nah, selain faktor internal, tentunya juga ada pengaruh dari faktor internal organisasi. Jadi lingkungan internal organisasi itu seperti visi misi dan tujuan organisasi, lalu kebijakan organisasi, bahan mentah yang digunakan, teknologi yang dipakai oleh organisasi tersebut, lalu strategi-strategi yang digunakan, sistem dan manajemennya, kompensasinya, kepemimpinannya, kemudian budaya kerja, iklim organisasi, teman sekerja, dan lain-lain yang ada di lingkungan internal organisasi. Tentunya itu akan dapat memengaruhi internal kerja karyawan. Nah, dari internal karyawan tadi, dari internal karyawan tadi akan memengaruhi perilaku kerja karyawan. Jadi bedanya sama internal karyawan, ke perilaku kerja karyawan itu seperti etos kerja, disiplin kerja, motivasi kerja, semangat kerja, sikap kerja, stres kerja, keterlibatan kerja, kepemimpinannya, terus kepuasan kerja dan keloyalan. Nah, jadi nanti dari sini barulah akan memengaruhi kinerja karyawan, yang akhirnya dengan adanya peningkatan kinerja karyawan di sebuah organisasi tentunya pada akhirnya juga diharapkan akan memengaruhi kinerja organisasi. Baiklah, di sini ada sebuah wacana ya yang mengatakan bahwa ini berita tahun 2019 ya, tahun 2019. Jadi wacana yang diusulkan oleh pengusaha Indonesia untuk menaikkan jam kerja dari 40 jam dalam sepekan menjadi 48 jam dalam sepekan. Jadi kalau kita kaitkan dengan yang sebelumnya dengan faktor eksternal dan internal ya, ini salah satu contoh faktor eksternal yang dapat memengaruhi kinerja karyawannya. Jadi ini salah satu faktor eksternal. Mengapa demikian ya? Di sini dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang menerapkan 40 jam kerja dalam seminggu atau 5 hari kerja. Ketentuan tersebut tertuang di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jika dibandingkan dengan negara tetangga di ASEAN, jam kerja Indonesia memang termasuk rendah. Namun menurut laporan International Labour Organization, negara-negara ASEAN merupakan negara dengan jam kerja terlama di dunia. Dari 10 negara dengan jam kerja terlama di dunia, 9 berasal dari India. Apakah dengan menambah jam kerja ini akan meningkatkan kinerja juga pada seorang pekerja? Nah, kita lihat di sini data yang didapat pada tahun 2014 bahwa kita lihat mana ya, Indonesia itu ada di sini. Ada di sini. Oke. Lalu di sini posisi working hour ya. Ini working hour arti lamanya bekerja. Lalu di sini adanya jumlah GDP atau GDP per kapita, artinya makin kesini kan makin besar nih uangnya. Ya, makin kesini makin besar uangnya. Jadi kita lihat ya. Nih, negara-negara Eropa yang warna kuning ini ya, negara Eropa. Mereka memiliki pendapatan GDP yang besar, namun dengan working hour yang rendah. Nah, kalau Indonesia ini lumayan di tengah-tengah ya. Jadi segini nih kurang lebih GDP-nya, namun segini pula jam kerjanya. Nah, kita lihat nih negara Kambodia dan Bangladesh. Dia bekerja ya, nih jam kerjanya segini tapi pendapatannya rendah. Nah, artinya ya makin banyak jam kerja itu tidak menjamin akan tingginya juga hasil yang diharapkan gitu. Jadi dengan adanya kebijakan atau wacana tersebut yang mungkin apabila jadi perubahan pada jam kerja pegawai atau pekerja Indonesia,
tentunya mungkin itu bisa berdampak pada ketidakefisienan kebijakan, sehingga malah justru menurunkan produktivitas ataupun kinerja yang dihasilkan dari si pekerja tersebut. Mengapa demikian? Karena kurva dari hubungan antara working hours dengan kinerja itu bukan hubungan yang linear ya. Kalau linear itu gambarnya nah seperti ini. Jadi dia tidak terus-menerus naik. Jadi akan ada satu titik nih, misalnya kurvanya seperti ini, akan ada satu titik nanti dia akan turun. Jadi contohnya kamu belajar. Ketika kamu belajar selama misalnya 1 jam. Nanti mungkin pada titik jam kelima ya, ketika kamu sudah belajar selama 5 jam, maka hasil yang akan kamu dapatkan justru menurun. Udah nggak efektif lagi pembelajaran tersebut, malah nggak kosen. Nah begitu pula mungkin yang dimaksud dari hubungan tidak linear antara jam kerja dengan sesuatu yang dihasilkan dari pekerjaan ataupun kegiatan yang dilakukan. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itulah ya contoh dari bagaimana faktor eksternal memengaruhi internal karyawan. Kemudian misalnya juga ada kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah sehingga membuat internal karyawan dan perilaku kerja karyawan juga berubah, yang akhirnya juga merubah kinerja karyawan. Dan banyak sekali faktor sebenarnya yang menyebabkan bagaimana kinerja seorang karyawan. Anda bisa mengaitkannya ya pada Anda sendiri. Mungkin kira-kira apabila Anda sudah bekerja, mungkin apa sih kira-kira yang mempengaruhi kinerja Anda? Apakah mungkin teman kerja Anda yang toksik sehingga Anda membuat Anda menjadi malas untuk bekerja? Lalu misalnya ke pemimpin Anda ya, pemimpin Anda selalu tidak menghargai Anda sehingga turun kinerja Anda. Nah, jadi contoh-contohnya itu seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah komponen sikap. Nah, sikap ini atau biasa disebut dengan attitude, ya ini melukiskan perasaan mengenai sesuatu, kemudian melukiskan perasaan senang atau tidak senang terhadap suatu objek. Jadi objeknya itu bisa berupa orang, benda, pekerjaan, ataupun keadaan tertentu. Para psikolog menganggap kalau sikap ini merupakan konstruk hipotikal, yaitu sesuatu yang tidak dapat diobservasi secara langsung, tetapi hanya dapat ditarik kesimpulan dari perilaku. Ya, dalam sikap itu mengandung perasaan, kepercayaan, nilai-nilai, dan cenderung berperilaku dengan cara tertentu. Jadi sikap itu dibagi menjadi 3 komponen. Pertama komponen afektif, kemudian kedua komponen kognitif, dan komponen perilaku. Komponen afektif ini seperti aspek perasaan, emosional terhadap suatu objek. Kemudian kalau kognitif itu seperti kepercayaan, nilai-nilai yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu ataupun objek. Kemudian perilaku ini di mana sikap seseorang terhadap suatu objek memengaruhi perilakunya terhadap objek tersebut. Nah, lalu yang terakhir ini adalah plus tindakan. Jadi istilahnya tindakan ini juga yang menentukan apakah dia bisa menghasilkan kinerja atau tidak. Nah, jadi istilahnya no action talk only. Jadi kalau kompetensi ada, sikap ada, tapi tindakan tidak ada, maka tidak akan menghasilkan kinerja. Jadi tanpa mengoperasikan sebuah tindakan, maka banyak orang yang pandai atau kompeten dan bersikap positif terhadap sesuatu tapi tidak berbuat apa-apa. Jadi itu tidak bisa dibilang seseorang itu memiliki sebuah kinerja.